Bismillahirrahmanirrahim. Baik. 10 kebaikan. Ramadan 100. Ada dalilnya. Al-An'am 160. Quran surah ke-6. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 nilai, 10 pahala. Ya. Kasih Pak. Sekarang Ramadan sudah masuk, ya, barangkali 15 menit ke depan kita uraikan. Apa yang harus kita lakukan? Ramadannya sudah datang, bawa berbagai hal, keutamaan, amalan, ampunan dan sebagainya. Bagaimana menyikapinya? Apa yang harus kita santap pertama kali dari menu ini? Ya. Maka Nabi memberikan prioritas kepada kita. Ini yang dituntun oleh Rasulullah. Tuntunan Rasulullah ya, saat Ramadan. Ada amalan malam, ada amalan siang. Ada yang khusus dilakukan di malam saja, ada yang khusus dilakukan di siang saja, ada yang berlaku umum bisa dilakukan malam dan siang. Ada yang cuma malam saja, siang saja, dan ada yang berlaku umum malam dan siang. Baik. Kita petakan dulu, sebagian besar sudah pernah kita bahas. Untuk yang malam, misal Qiyam Ramadan yang disebut dengan tarawih itu. Qiyam Ramadan. Khusus malam, jadi nggak ada siangnya. Ya. Qiyam Ramadan. Saya tegaskan lagi, kata qiyam menunjuk pada waktu yang sangat luas. Ya. Anda bisa kerjakan setelah Isya. Kalau hari biasa disebut dengan qiyamul lail. Anda bisa kerjakan di pertengahan malam setelah tidur dulu. Kalau hari biasa disebut dengan tahajud. Dua-duanya ada di Quran. Ya. Qiyamul lail misal di Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 20. Tahajud Quran surah 17 Al-Isra ayat 79 sampai 81-nya. Di bulan Ramadan keduanya disebut dengan satu nama, Qiyam Ramadan. Artinya kalau Anda ingin mengerjakan selepas Isya langsung silahkan. Ya. Mau malamnya istirahat dulu silahkan. Ya. Bapak datang dari kantor jalanan macet, jam 10 sudah bubar. Ya. Ingin istirahat dulu, mandi dulu, rehat dulu. Ya. Bangun malamnya baru menunaikan Qiyam Ramadan silahkan. Khusus hanya malamnya saja. Tapi ingat, baik dilakukan langsung ba'da Isya ataupun malamnya sifatnya mesti tarawih. Sifatnya. Bukan nama salatnya. Ingat ya, sifatnya tarawih. Tenang, bacaannya tenang, gerakan-gerakannya tenang. Ya. Jadi Nabi tidak menginginkan kita buru-buru dalam sholat. Ya. Anda bisa bayangkan seorang Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tidak ada hisabnya, surga tingkatan paling tinggi, saking tenangnya tarawihnya, saking tenangnya qiyamnya, nikmat bertemu dengan Allah. Ya Allah, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, rakaat pertamanya. Ya. Hadis Muslim, nomor hadis 730, 738, 765, 772. Ini dari Hudzaifah Al-Yamani, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah beserta Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bersaksi sampai mengatakan, saya pernah sholat di belakang Nabi, bermakmum di belakang Nabi dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah Al-Yamani, Masya Allah, rakaat pertama 100 Al-Baqarah, 100 ayat, masih lanjut juga. Dikira akan ruku, ternyata nyambung. Setelah Al-Baqarah selesai, dikira ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran. Setelah Ali Imran nyambung ke An-Nisa, baru selesai An-Nisa ayat 176 baru ruku. Besoknya nggak ikutan lagi. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bukan karena capek, bukan. Karena khawatir. Saya khawatir punya prasangka buruk pada hati saya. Karena menduga-duga kapan Nabi ruku katanya. Mau ruku nggak jadi lagi. Mau ruku nggak jadi lagi. Ya. Besoknya berpisah dengan Nabi. Masya Allah. Yang saya ingin sampaikan, seorang Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga seperti ini sifat sholatnya. Masa kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, surga nggak jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Masya Allah. Tarawih dikasih 11 saja pengen cepet-cepet. Yang paling luar biasa, yang 11 saja keluar setengah 9. Masa yang 20 rakaat jam 8:04? Apa yang dibaca? Hati-hati. Tapi hebatnya luar biasa, setelah tarawih mintanya kuat. Ya Allah,
jadikan saya sebagai penghuni surga bersama Nabi, surganya nggak nanggung, Firdaus. Amalan masih begini, bukan tarawih namanya. Oke. Baik, amalan malam selanjutnya nanti bisa dimaksimalkan. Bacaan Quran. Al-Quran. Sudah pernah kita bahas, jadi saya percepat ya. Maksud saya pulang dari sini, nanti saya sarankan beli buku khusus ya. Beli buku khusus. Buku catatan saja, nanti untuk memetakan amalan-amalan ini. Nanti sekian banyak ini kita prioritaskan. Yang ketiga, banyak beristighfar di waktu sahar. Saat sahar. Waktunya disebut sahar, aktivitasnya disebut sahur. Ini materi terakhir saat kita bertemu ya. Di saat sahur itu kenapa disebut dengan sahur? Maksud dari Nabi jangan terlalu awal makannya. Lakukan di waktu sahar, 25 menit, 30 menit sebelum fajar tiba. Kalau subuh jam 4.30 misalnya, 4.30, maka antum silahkan makan sahur jam 4. Ya. Tapi jangan lupa, sekarang kita kan ingin ikuti sunnah Nabi nih. Ya. Bukan sekedar beramal saja. Selesai makan, paling kan 15 menit, makan selesai. Ya. Anda masih punya waktu 15 menit menjelang fajar. Isi dengan istighfar. Itu perintah Quran. Perintah Quran. Ahli surga itu sebelum datang fajar di waktu sahar, Quran surah 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka manfaatkan waktu ini untuk beristighfar bersama keluarganya. Allah, tidak ada yang paling indah ketika selesai sahur masing-masing mengoreksi diri, beristighfar kepada Allah. Setelah selesai berangkat sama-sama ke masjid, itu indah rasanya. Nggak percaya silahkan praktekkan. Ya. Ini amalan malam. Baik. Amalan siang. Puasa tentunya. Sedekah termasuk di malam juga, tidak tersebutkan tadi. Bacaan Quran masih ada. Tolong prioritaskan 3 amalan yang tadi itu ya. Terutama 1 bacaan Quran, yang kedua memperbaiki dan kualitas salat, yang ketiga memperbanyak sedekah. Tolong Anda maksimalkan ini sebelum kita berpulang kepada Allah ya.